Nah, berarti ini 2,8 juta ini kalau dibandingkan dengan 24 juta per bulan tadi itu sama dengan sekitar 11,88% per tahunnya ya. Ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pinjol-pinjol yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Nah, oke, di sini sesuai dengan judul ya, kita akan langsung aja membahas KUM ataupun kredit usaha mikro digital untuk seller online ya. Nah, ini merupakan fasilitas pinjaman online yang diberikan oleh Bank Mandiri. Nah, seperti apa lengkapnya? Langsung aja di sini kita bahas ya. Nah, buat teman-teman yang mau baca juga secara langsung ya, di sini kalian bisa langsung buka aja linknya di sini ya, bankmandiri.co.id/n/kum strip digital strip melalui strip non strip partnership. Atau buat kalian yang nggak mau repot, nanti juga akan saya cantumkan linknya di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian bisa buka langsung. Nah, setelah kalian buka link tersebut, maka kalian akan diarahkan ke halaman FAQ KUM Digital untuk seller online ya. Jadi kata kuncinya adalah seller online. Pinjaman ini dikhususkan untuk para seller online. Sebelum kalian mengajukan pinjamannya, kalian bisa baca terlebih dahulu FAQ-nya ya, ataupun Frequently Asked Question, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan produk KUM digital? Nah, di sini kalian perhatikan KUM ataupun kredit usaha mikro digital merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada nasabah terpilih ya. Ini kata kuncinya, nasabah terpilih yang berprofesi sebagai penjual online dan terdaftar dalam e-commerce pilihan ya untuk tambahan modal. Nah, untuk e-commerce pilihan ini akan kita bahas sebentar lagi ya, kira-kira e-commerce apa aja yang termasuk dalam e-commerce pilihan ini. Nah, kemudian yang kedua, berapa nilai pinjaman yang dapat saya terima? Nah, nilai pinjaman itu mulai dari 2 juta sampai dengan 25 juta. Nah, seperti biasa ya, tergantung dari kelengkapan data-data yang kita berikan nantinya kepada Bank Mandiri dan juga tergantung dari track record kita ya, apakah sebelumnya itu kita pernah bermasalah atau tidak. Jadi semakin baik profil diri kita itu, maka nilai pinjaman KUM-nya ini akan jauh lebih besar lagi. Nah, kemudian berapa sih tenor pinjaman yang dapat saya ajukan? Nah, di sini hanya ada 3 tenor ya, yaitu 6, 9 sampai 12 bulan maksimalnya. Jadi di sini tidak ada tenor 1 bulan ya ataupun tenor 3 bulan. Paling minimal adalah tenor 6 bulan ya, dan paling maksimal adalah tenornya 12 bulan. Di sini jelas ya teman-teman, tidak ada kata dan lain-lain. Artinya hanya 3 tenor ini saja yang bisa kita gunakan. Kemudian, nah ini yang penting ya teman-teman, apa syarat untuk dapat mengajukan KUM digital ini? Nah, yang pertama adalah tentunya kalian harus memiliki rekening di Bank Mandiri. Nah, ini pasti syarat mutlaknya ya. Kemudian yang kedua, memiliki nomor handphone yang terdaftar di Livin by Mandiri. Nah, ini syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga ini berkaitan dengan yang tadi ya, yang e-commerce pilihan, yaitu aktif bertransaksi selama 6 bulan sebagai seller ya. Ingat teman-teman, sebagai seller bukan sebagai buyer. Online di platform e-commerce Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Gojek ya. Jadi hanya 4 e-commerce ini yang menjadi pilihan dari Mandiri, yaitu Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Gojek. Berarti di luar dari 4 e-commerce ini berarti kalian tidak terpilih ya. Kemudian menggunakan rekening Bank Mandiri untuk transaksi usaha. Nah, misalnya kalian menggunakan rekening penampungan Bank Mandiri ya untuk usaha, untuk pembayaran QRIS kalian ya, ataupun ketika transaksi kalian transfernya itu ke rekening Bank Mandiri kalian ya. Intinya rekening Bank Mandiri kalian itu tidak nganggur ya, gunakan untuk transaksi usaha kalian. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah penjual adalah warga negara berusia 21 sampai 59 tahun. Nah, selanjutnya menerima penawaran dari WhatsApp Business Account Bank Mandiri atau mengajukan melalui banner KUM digital di aplikasi Livin by Mandiri. Nah, ada 2 ya teman-teman.
inilah yang dimaksud dengan ini ya, nasabah terpilih tadi. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan salah satu dari dua hal ini ya, misalnya kalian menerima penawaran dari WhatsApp Business Account Bank Mandiri, ya berarti kalian termasuk orang yang terpilih. Ataupun yang kedua, kalian mendapatkan banner KUM ya digital di aplikasi Livin by Mandiri kalian. Nah, kalian bisa langsung cek aja di aplikasi Livin by Mandiri kalian. Biasanya itu langsung di halaman depan ya, atau kalau enggak itu ada di halaman promosi. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan banner seperti itu, nah kalian bisa langsung klik aja di banner tersebut untuk pengajuan pinjamannya. Ya, paham ya teman-teman? Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah tidak terdapat informasi negatif mengenai calon debitur dibuktikan dengan hasil informasi SLIK. Nah, ini artinya kalian nggak bermasalah ya selama kalian sebelumnya itu melakukan pinjaman di tempat-tempat lain ya. Nah, selanjutnya kemudian, apakah ada biaya pencairan untuk pengajuan KUM digital? Pengajuan KUM digital tidak dikenakan biaya provisi ya, namun pencairan dana akan dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, berapa sih biaya adminnya, Bang? Nah, di bawahnya dijawab ya, berapakah biaya administrasi jika mengajukan KUM digital? Biaya administrasi yang dikenakan untuk KUM digital adalah sebesar Rp50.000 ya. Paham ya teman-teman di sini? Kemudian berapa suku bunga yang dikenakan kepada debitur KUM digital? Nah, suku bunga yang dikenakan kepada penjualan yang mengajukan pinjaman tenor 6, 9, dan 12 bulan adalah sebesar 0,99% flat per bulan. Flat ini artinya nggak floating ya, ataupun nggak mengambang gitu ya teman-teman. Jadi suku bunganya ini tetap 0,99% per bulan. Jadi misalnya kalian harus membayar 500.000 per bulan ya, itu udah plus bunga. Jadi kalau misalnya tenor kalian itu selama 12 bulan, maka selama 12 bulan tersebut kalian bayarnya itu 500.000 ya, nggak naik dan juga nggak turun. Itulah yang dimaksud dengan flat ya teman-teman. Jadi bunga kalian itu tetap. Nah, paham ya teman-teman? Kemudian mengapa pengajuan KUM digital saya tidak berhasil? Nah, kalau nanti kalian tidak berhasil ya ketika pengajuan KUM digital ini, nah ini adalah beberapa alasannya ya teman-teman. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan ya. Ini udah pasti, kalau misalnya kalian tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang udah kita bahas sebelumnya tadi, itu udah pasti kalian tidak akan berhasil ya. Yang kedua, tidak dapat dihubungi selama 3 hari berturut-turut. Lalu pinjaman diajukan lebih dari 1 kali secara bersamaan. Dan yang terakhir, masih memiliki pinjaman yang aktif ya. Jadi pastikan ketika kalian ingin melakukan peminjaman di KUM digital Mandiri ini, kalian tidak memiliki pinjaman yang aktif ya. Karena ini merupakan salah satu alasan kenapa nantinya pinjaman kalian itu ditolak oleh Bank Mandiri. Kemudian di sini juga ada catatan ya, bahwasannya mohon pastikan bahwa nomor telepon dan semua dokumen yang Anda sertakan saat pengisian formulir dapat dihubungi dan sudah lengkap. Kemudian bagaimana prosedur pengajuan KUM digital? Nah, ini prosedurnya ya teman-teman. Yang pertama adalah menerima penawaran dari WhatsApp Business Account ataupun melalui banner KUM digital di Livin. Nah, ini seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian mengakses link landing page Bank Mandiri ya, linknya ini untuk mengisi formulir dan upload persyaratan dokumen. Kemudian menerima konfirmasi telepon dari petugas Bank Mandiri, lalu kalian bisa menandatangani perjanjian kredit secara digital ya. Nah, itu adalah proses ataupun prosedur pengajuan KUM digitalnya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pembayaran cicilan KUM digitalnya? Nah, pembayaran cicilan KUM digital ini dilakukan dengan menyediakan dana minimal ya, minimal sejumlah angsuran ke rekening tabungan Bank Mandiri yang dipergunakan saat pencairan kredit ya. Jadi misalnya tagihan yang harus kalian bayar per bulannya 500.000 ya, berarti di rekening pencairan kredit itu minimal harus ada sekitar 500.000 ya teman-teman. Nah, itulah maksud dari pembayaran cicilan KUM digital ini. Nah, kemudian bagaimana jika saya terlambat membayar cicilan KUM digital?
Nah, keterlambatan pembayaran cicilan akan dikenakan denda 2% dari suku bunga yang berlaku ya, dihitung dari jumlah tunggakan yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya kalian terlambat ya, kalian akan dikenakan 2% denda dari suku bunga yang berlaku. Yang misalnya suku bunganya itu adalah 200.000, maka dendanya itu adalah 2% dari 200.000 tersebut ya teman-teman. Dari suku bunganya ya, bukan dari total pinjaman yang kita pinjam. Nah, kemudian bagaimana simulasi perhitungan pembayaran KUM digital? Nah, ini ya teman-teman, langsung dikasih simulasinya oleh Bank Mandiri. Penjual memiliki pinjaman 24 juta dengan tenor 12 bulan dan suku bunga 0,99% flat ya. Penjual membayar pokok pinjaman 2 juta setiap bulannya dengan bunga 0,99% flat dari pinjaman 24 juta. Nah, ini langsung dibuat ya teman-teman tabelnya. Jadi kalau misalnya kalian punya pinjaman 24 juta ya dengan tenor 12 bulan dan suku bunganya itu flat 0,99%, berarti ya selama 12 bulan ataupun selama 1 tahun, per bulannya itu yang harus kalian bayar adalah 2 juta ya. Ini pokok pinjamannya. Kemudian kalian harus bayar bunganya ya, bunga cicilannya yaitu Rp237.611. Nah, maka total yang harus kalian bayar per bulannya adalah Rp2.237.611. Dan jumlah cicilan ini itu flat ya teman-teman selama 12 bulan, karena kan tadi udah kita bahas bahwasannya bunganya itu flat, tidak floating ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwasannya selama 12 bulan tenornya itu kita bayarnya sama terus ya, 2.237 ya sampai di bulan ke-12. Dan kalau kita hitung-hitung ya teman-teman, dari jumlah pinjaman kita yaitu 24 juta, di sini total yang harus kita bayar adalah Rp26.851.334. Jadi kalau misalnya kita kurang ya 2.26.851.334 dikurang dengan 24 juta rupiah ya, maka bunga yang harus kita bayar selama 12 bulan ataupun 1 tahun adalah Rp2.851.334 ya. Nah, berarti ini 2,8 juta ini kalau dibandingkan dengan 24 juta per bulan tadi itu sama dengan sekitar 11,88% per tahunnya ya. Ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pinjol-pinjol yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau pinjol itu misalnya kan UKU kemarin, UKU itu kan memberikan bunga kepada kita 0,4% per hari ya. Sedangkan dalam 1 tahun bunganya itu adalah 146%. Nah, sedangkan untuk KUM Mandiri ini bunganya itu cuman 11,8% per tahun ya. Bedanya itu cukup jauh ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana saya bisa mengetahui status pengajuan KUM digital ya? Anda dapat mengakses link ini, masukkan nomor handphone Anda dan Anda mendapatkan OTP. Selanjutnya Anda bisa pilih cek status aplikasi pada halaman landing page ya. Gampang ya teman-teman untuk mengetahui status pengajuan KUM digital kalian ya. Kemudian apakah saya dapat kembali mendaftar apabila pengajuan KUM digital saya ditolak ya. Anda dapat mengajukan kembali pinjaman modal setelah 1 bulan dari tanggal pengajuan terakhir. Jadi misalnya hari ini kalian ditolak ya, berarti 1 bulan kemudian kalian bisa mengajukan kembali ya, sambil kalian perbaiki apa yang salah ketika pengajuan kalian itu ditolak. Nah, kemudian apakah saya bisa mengajukan KUM digital baru bila masih ada pinjaman yang aktif? Nah, ini udah kita bahas ya. Tentunya tidak. Anda hanya dapat memiliki 1 pinjaman aktif. Mohon untuk melunasi pinjaman aktif Anda sebelum mengajukan pinjaman baru. Nah, paham ya teman-teman? Bagaimana saya bisa menghubungi Bank Mandiri untuk informasi lebih lanjut? Nah, di bagian bawah ini juga kalian akan diarahkan untuk bisa menghubungi call center Mandiri ya, kalau di tengah jalan kalian dapat masalah. Nah, kemudian kalian mungkin bertanya, Bang, bagaimana cara mengajukan pinjamannya ya? Nah, cara mengajukan pinjamannya itu seperti yang udah kita bahas tadi ya. Kalian biasanya itu akan mendapatkan linknya lewat WhatsApp ya, ataupun lewat banner digital yang ada di Finbay Mandiri kalian, ataupun di sini ya, kalian bisa mengajukannya lewat klik tombol ini. Kalian klik aja ajukan sekarang.
Nah, kemudian kalian diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian bisa langsung klik aja masuk ya. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan aja nomor HP yang terdaftar di Bank Mandiri kalian ya. Nah, berhubung di sini saya bukan seorang seller online ya, dan saya juga tidak aktif menggunakan Bank Mandiri. Di sini saya nggak bisa mencontohkan secara full ya teman-teman. Intinya kalian bisa langsung memasukkan aja nomor handphone aktif kalian di sini. Nah, nanti kalian tinggal ikuti aja step by stepnya ya teman-teman. Step by stepnya itu udah dibilang tadi sama Bank Mandiri ya di FAQ. Jadi setelah kalian udah mengakses landing page ini, lalu kalian masukkan nomor handphone kalian ya. Nanti kalian harus menerima konfirmasi telepon dari petugas Bank Mandiri ya. Setelah itu nanti kalian harus menandatangani perjanjian kredit secara digitalnya. Nah, cukup gampang ya teman-teman. Oke, saya rasa udah paham semuanya ya. Itu aja ya video penjelasan tentang pinjaman KUM digital dari Bank Mandiri. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.